Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibuka kitab Jauhar Tauhid halaman 40. Wa qudratun iradatun wa ghayyarat. Alamat 40. Kaharepna, buka kaharepna. Harapna aja. Wa qudratun iradatun wa ghayyarat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qudratun iradatun wa ghayarat amran wa ilman wa ridha kama sabat. O kudratun jeung sifat kudrat, iradatun jeung sifat iradat, wa ghayarat jeung ngabedaan itu sifat iradat amran kana parentah, wa ilman jeung kana ilmu, waridho jeung kana ridho, kama seperti perkara sahabat anu tumetep itu emak. Silakan dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bait ini Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri, Ibrahim bin Muhammad Al-Laqani, memberikan sebuah pernyataan bahwa setelah beliau menjelaskan terkait permasalahan sifat salabiyah dan sifat nafsiyah, maka pada saat ini juga Syekh Ibrahim Al-Bajuri menjelaskan terkait permasalahan sifat ma'ani. Maka wa qudrat nomor 7 sifat yang wajib di Allah. Nomor 1 sifat ma'ani adalah sifat kudrat. Apa itu sifat kudrat? Sifat kudrat ialah merupakan sifatun ajaliyatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Satu sifat yang berbasis ajali yang tetap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, setelah sifat kudrat, maka yang kedua sifat ma'ani ialah sifat irodat. Apa itu irodat? Irodat itu kalau bahasa Sundanya kawasa. Sifat ini sifatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Sifat yang berstatuskan qadimah, yang tetap pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat irodat menjadi sifat kedua di sifat ma'ani. Sifat ke-8 sifat yang wajib di Allah. Akan tetapi wa ghayarat amran wa ilman, ada perbedaan antara irodat dengan perintah. Kalau bahasa Sundana beda antara dikersakeun jeung diparentah. Begitu pula beda antara irodat jeung ilmu. Beda deui irodat jeung ridho.
Bahkan ada satu ulama yang membuatkan bait, kersa teh lain parentah, kabagi opat bagian, diparentah dikersakeun cara iman Abu Bakar, diparentah teu dikersakeun cara iman Abu Jahal, teu diparentah teu dikersakeun cara kafir Abu Bakar, dan seterusnya. Hal ini juga berbanding lurus dengan keterangan-keterangan pada kitab-kitab yang lain. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Anda jelaskan kembali. Wa ghayyarat amran wa ilman. Tadi ada terlewat penjelasan dari wa ilman. Tadi kata Anda menjelaskan bahwa antara iradat dan qudrat itu berbeda dengan sifat ilmu. Jelaskan apa perbedaan antara qudrat, iradat dengan sifat ilmu itu tersebut. Coba jelaskan. Bahwa sifat iradat berbeda dengan sifat ilmu, karena annaha laisat ainul ilmi, iradat lain datehna ilmu. Bagaimana perbedaan antara qudrat, iradat dengan sifat ilmu yang paling mendetail, yang paling dominan, yang menjadi perbedaan antara sifat iradat dan sifat ilmu? Pertama, kalau sifat iradat itu ta'alluqnya, wabil khusus ta'alluq ifadahnya terhadap hal yang mungkinul wujud saja. Akan tetapi sifat ilmu ta'alluq ifadah, nah al asya kana sakabe perkara nu wajib, nu mustahil, nu jaiz. berarti perbedaan yang sangat dominan antara iradat dengan sifat ilmu terkait masalah ta'alluq ifadah tadiyah. Karena sasaran sifat iradat itu kepada yang sifatnya mumkinul wujud, sedangkan sifat ilmu kepada al asya, al wajib wal mustahil wal mumkin. Baik, wa qudratun iradatun wa ghayyarat amran wa ilman wa ridha kama sabat. Wa qudratun iradatun wa ilman. Kalau kita susunkan dan kita ta'alluqkan kepada makhluk antara qudrat, iradat dan ilmu, maka yang paling pertama apa terlebih dahulu? Ilmu. Kemudian kedua iradat. Yang ketiga qudrat. Berarti ilmu terlebih dahulu, adanya pengetahuan, kemudian yang kedua adanya iradat, keinginan, yang keempat adanya praktek di lapangan. Qudratun iradatun. Kemudian wa qudratun iradatun wa ghayyarat amran wa ilman. Wa qudratun, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam ilmu tauhid ada yang dinamakan dengan takdir ataupun lebih disebut dengan qada dan qadar. Apa pengertian dari qada dan apa pengertian dari qadar ataupun takdir itu tersendiri? Qada itu adalah sesuatu yang Allah rencanakan namun belum Allah takdirkan, sesuatu yang belum terjadi. Sedangkan qadar adalah perealisasian tina qada. Sedangkan qadar adalah perasaan dari qada. Baik.
wa qudratun iradatun wa ghayarat amran wa ilman wa ridha kama sabat. Lihat lafadznya, wa qudratun iradatun wa ghayarat amran wa ilman wa ridha kama sabat. Wa qudratun, apa kedudukan dari lafaz qudratun tersebut? Maktub. Maktub, dari maktub alih lafaz, dari maktub alih lafaz fawajibun lahul al-wujudu. fawajibun lahul al-wujudu. Berarti kalau maktub pasti ada maktub alainya dan pasti ada harap atapnya. Berarti ketika suatu kalimat diatapkan dengan harap atap, dinamakan dengan atap apa? Dinamakan dengan atap apa? Atap nasak. Atap nasak. Atap nasak jumlah hurufnya ada berapa? Ada 10. Kama qala Ibnu Malik, al-atfu mutlaqan biwawin summa fahatta wa imma. Paham? wade wajibun wa qudratan iradatun wa qudratun iradatun wa ghayarat amran wa ilman wa ridha kama sabat. Wa ghayarat, kepada kemana marjeknya? Dari lafaz ghayarat fa'ilnya iradat. Berarti ghayarat merupakan kalimat fi'il. Dalam ilmu Johar Maknun disebut dengan fi'il, dalam Johar Maknun disebut dengan musnad. Berarti fa'ilnya dinamakan dengan musnad ilaih. Dalam susunan antara fi'il dan fa'il ataupun musnad dan musnad ilaih dinamakan dengan apa? Susunan antara musnad dengan musnad ilaih dinamakan dengan apa? Didapat Isnad dalam ilmu Johar Maknun terbagi menjadi berapa? Isnad dalam Johar Maknun ada 2. Yang pertama isnad khobari. 2 isnad akli. Apa yang dimakan dengan isnad khobari? Isnad khobari kalau pengertian secara bahasa baik, cukup, terima kasih. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.